bayanu qubulil akhlaqi litaghyir bitoriqir riyadhah. Penjelasan tentang diterima atau penerimaan akhlak yang berubah melalui jalan riyadhah. Jadi penjelasan tentang akhlak itu baru berubah kalau kita latihan. Maksudnya berubah menjadi baik ya. Perubahan akhlak, kita ikhtiar melakukan perubahan, memperbaiki akhlak kita dengan jalan riyadhah, latihan. Jadi orang yang berusaha menjadi orang yang baik atau orang yang berusaha berakhlak baik itu memiliki keistimewaan. Banyak sekali keistimewaannya, termasuk akan mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan rahmat Allah. Karena selalu berusaha untuk menjadi orang baik. Jadi tidak ada cerita ujuk-ujuk jadi orang baik. Itu mesti dari latihan, mesti dari pendidikan. Kira-kira begitu. Tidak cukup kita hanya bilang, misalkan kita punya anak, misalkan ya, punya anak hanya bilang ya Allah, minta sama Allah, ya Allah jadikanlah anak kami menjadi anak yang soleh. Nggak bisa, hanya modal doa. Harus ada riyadhah, latihan, melatih dengan mendidik dia, dengan memberikan pendidikan yang terbaik, baru kemudian berdoa. Karena tidak ada yang ujuk-ujuk jadi baik. Saya bacakan takbirnya. I'lam anna ba'dha man ghalabat alaihi al-batalah istathqalal mujahadata war riyadhata wal istighala bi tazkiyatin nafsi wa tahdhibil akhlaq. Ketahuilah bahwasanya sebagian besar orang aspek kepahlawanannya, heroismenya itu menjadi lemah, menjadi mandul karena merasa berat dalam mujahadah, merasa berat dalam serius dan latihan untuk tazkiyatun nufus, untuk membersihkan jiwa, wa tahdhibil akhlak, dan membaguskan akhlak. Jadi sering kita itu terlalu mudah menyerah untuk menjadi orang baik. Tapi kita itu diuntungkan karena kita memang sudah menjadi keturunan orang yang baik-baik, sehingga kita menjadi orang baik. Tapi ternyata menjadi orang baik juga belum cukup kalau tidak dibekali dengan ilmu agar bisa menjadi orang baik. Nah, salah satunya itu ya dengan ngaji, yang jelas. Ngaji itu kita menjadi orang baik, betul-betul baik, basisnya ilmu. Maka Rasulullah itu memberikan apresiasi kepada orang yang rajin ngaji. Bahkan pahalanya itu seperti pahala haji. Jadi orang itu kalau kira-kira bahasanya gini, bahasa di hadis itu, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka ajri hajjin taman hijjatuhu. Barang siapa orang yang bersegera pergi ke majelis taklim, pergi ke masjid untuk belajar atau untuk mengajar, tentunya belajar kebaikan ya, kana lahu ajron ka ajri hajin taman, maka baginya itu mendapatkan pahala haji yang sempurna. Jadi kita bergegas
menuju ke masjid, ke majelis ta'lim untuk belajar kebaikan, memperbaiki akhlak kita, pahalanya seperti pahala haji yang taman. Gak usah umroh, udah sama, lebih besar daripada pahalanya daripada umroh. Kalau umroh pahalanya sama dengan haji, itu ketika apa? Ketika haji di bulan, ketika umroh di bulan Ramadan. Orang yang berumroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan ibadah haji. Kan gitu. Tapi tidak menggantikan ibadah haji tuh, ya. Pahalanya sama dengan ibadah haji, tapi tidak bisa menggantikan haji. Ingat, pahala ibadah sunat tidak akan bisa menggantikan ibadah wajib, meskipun pahalanya sama dengan haji. Nah, hari ini, bukan hari ini saja, yang dulu-dulu kita bersegera menuju masjid, menuju majelis taklim, niatnya ayyata'allama khairan, belajar tentang kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ajrun ka ajri hajin taman. Asik loh. Kita pergi hari ini, wah, dapat pahala haji taman. Haji tam. Tidak semua orang bisa haji tam, karena sering kurang, banyak kurangnya. Pas haji ghibah, pas haji malah ngobrolin kejelekan orang, ngomongin orang, hilang pahala hajinya, berkurang pahalanya, nggak dapat haji taman. Kita ngaji, bersemangat untuk ngaji, dapat pahala haji taman. Karena kita niatnya ingin menjadi orang baik. Ya, niat menjadi orang baik melalui ngaji itu pahalanya luar biasa besar. Dan menurut kitab ini Allah akan lebih menerima orang yang menjadi baik melalui proses mujahadah, melalui proses riyadhah, latihan, melalui proses menyibukkan dengan membersihkan jiwa. Falam tasmah nafsahu bi'ayyakuna dzalika li qusurihi wa naqsihi wa khubthi dahlatihi. Jadi dia dengan ngaji itu akan tahu kekurangannya. Kira-kira begitu, ya. Dengan ngaji itu akan tahu kekurangannya. Jadi kenapa? Sekali lagi ini saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan. Karena orang yang tidak memiliki landasan yang kuat dalam beragama, maka cenderung akan beragama menggunakan hawa nafsu. Ya. Orang yang berusaha menjadi baik melalui pikiran-pikirannya, tidak melalui ajaran atau tidak melalui guru yang dibenarkan, maka rata-rata dia akan beragama menggunakan hawa nafsunya. Saya contohkan begini. Ini mengutip dengan perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah itu seorang sufi, dikenal seorang sufi, tapi hasil bacaannya terhadap firman-firman dan hadis Rasulullah itu keren. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikamnya mengatakan begini: min alamati ittiba'ul hawa al-musara'atu ila nawafil khairat wa takasulu anil qiyam bil wajibat. Kira-kira artinya gini, ya. Di antara tanda-tanda orang yang beragama menggunakan hawa nafsu adalah bersegera, berlomba-lomba dalam mengerjakan perbuatan atau amaliyah ibadah sunnah, wa taqasul anil qiyam
bil wajibat, tapi bermalas-malasan menunaikan kewajiban. Jadi ciri ini kritikan Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama sufi dari Iskandaria, mengingatkan ya. Jadi termasuk tanda-tanda orang beragama melakukan kebaikan basisnya menggunakan hawa nafsu adalah al-musara'atu ila nawafili khairat, bersegera, bercepat-cepatan, berlomba-lomba ya, dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnat, wa takasul anil qiyam bil wajibat, bermalas-malasan, tapi ya bermalas-malasan dalam beramal kebajikan. Contoh gampangnya nih, contohnya gampang begini. Ketika kita sholat tahajud misalkan, khusyuknya minta ampun ya, berlama-lama, satu rakaat bisa, satu sholat tahajud bisa 5 menit. Giliran sholat 5 waktu kita pakai gaspol, gitu. Gaspol, apalagi sholat sendiri, wah 2 menit kadang kurang, kan gitu. Sholat tahajud yang sunat bisa khusyuk, bisa lama, tahu yang 5 waktu bisa berlama, bisa ngambil jalur cepat. Itu namanya ibadah memakai hawa nafsu. Itu. Sama dengan kalau misalkan apalagi ya, sering berlomba-lomba, bercepat-cepatan dalam ibadah sunat, tapi bermalas-malasan dalam ibadah wajib. Contoh yang lain yang gampang itu menghormati tamu, menghormati tetangga. Itu kan hukumnya wajib ya. Kalau misalkan kita sedang puasa Senin Kemis, itu hukumnya sunat. Kalau pas sedang puasa hari Senin Kamis lalu ada tamu, kira-kira kita menangkan puasanya atau kita menangkan menghormati tamunya? Kalau menurut hadis, menurut petunjuk Rasulullah ya, karena puasa Senin Kamis itu sunat, menghormati tamu itu wajib, maka buka dalam rangka apa? Menghormati tamu. Tapi kan kalau kita mikir-mikir, wah sayang puasa kita, kan begitu kan mikirnya, yaitu namanya beragama menggunakan hawa nafsu. Padahal kalau orang sudah berpuasa Senin Kemis lalu menerima tamu, lalu kita ikut berbuka dalam rangka menghormati tamu, kita sudah dapat pahala Senin Kamis. Kenapa? Senin Kamis hukumnya sunat, menghormati tamu hukumnya wajib yang didahulukan. Jadi kalau kita memenangkan puasa Kamis, namanya ibadah menggunakan hawa nafsu. Kayak gitu. Itu contoh yang gampang gitu. Itu baru yang kecil-kecil. Nah, sering yang besar-besar juga begitu. Yang besar-besar juga begitu. Apalagi contoh yang sering gitu. Jadi kita diingatkan betul sama Ibnu Athaillah. Jangan sampai kita mengejar yang sunat-sunat, bersemangat dalam yang sunat-sunat, tapi bermalas-malasan dalam wajib. Yang lainnya itu biasanya umroh. Yang sering, yang gampang itu umroh. Umroh itu umroh itu daftar haji hukumnya wajib. Kan betul kan? Kita lebih merasa heroik, lebih merasa beribadah kalau umroh. Kan gitu. Jadi itu alamat min alamati ittiba'il hawa. Jadi tanda-tanda dalam ibadah lebih mengikuti hawa nafsu. Jadi itu penting. Sekali lagi ilmu. Jadi kita ngaji, udah pahalanya dapat haji, lalu ibadah kita, amal ibadah kita itu menjadi ibadah yang berbobot dan berkualitas.
Faza'ama annal akhlaqa la yatasawwaru tahyiruha. Dan faza'ama dan ketahuilah bahwasanya akhlak itu terjadi atau perbaikan akhlak itu harus terjadi setelah mengetahui atau kebaikan yang dipelajari. Jadi kemudian itu jadikan modal untuk perubahan. Jadi kita punya ilmu, lalu itu jadikan modal dasar untuk kita berubah. Hari ini kalau kita ngaji, misalkan pentingnya mengendalikan hawa nafsu, ya lakukan gitu kan. Kira-kira begitu. Hari ini kalau kita ngaji, tahu bahwasanya ada hal-hal itu yang kita sering beragama pakai hawa nafsu, mulai diatur. Sehingga dalam beribadah kita jangan mendahulukan atau lebih memprioritaskan hawa nafsu. Ada cerita kalau Gus Bah itu cerita, saya belum ketemu hadisnya. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika puasa Senin Kemis, lalu kemudian karena dia puasa Senin Kemis, putrinya Asma bin Abu Bakar itu menyajikan bukanya dan sahurnya lebih baik ketika Ramadan. Jadi kayak misalkan kalau Ramadan sahurnya itu pakai sayur bening, wah ini pas puasa Senin Kemis itu pakai daging gitu kan. Pas buka begitu. Kalau pas Ramadan cukup pakai lontong dan gorengan, kira-kira. Lalu ini ketika puasa Senin Kemis ada kolak, ada kurma, ada macam-macam. Abu Bakar marah. Sayyidina Abu Bakar marah. Marahnya kenapa? Jadi bahasa sederhana gini. Kamu jangan membuat cemburu bulan Ramadan. Nah, kamu jangan membuat cemburu bulan Ramadan. Kenapa? Oh, yang wajib aja ketika bukanya biasa-biasanya, ini ketika sunat kok puasanya bukanya mewah. Jadi ada bahasa, ini cuman saya belum lihat riwayat tapi dari ngaji dengan Gus Bah itu ada cerita begitu. Jadi puasa Ramadan cemburu sama puasa sunat. Karena apa? Karena dilayani lebih baik. Kan sama, kalau kita kiaskan dengan sholat, misalkan giliran sholat malam itu khusyuknya sampai merem-merem, sampai bacanya lebih panjang-panjang, gitu kan. Giliran sholat yang wajib gaspol, nah, kan begitu. Pakainya paket kilat, kan gitu. Ini menjadikan cemburu. Nah. Jadi ini menarik. Fa inna tiba'a la tataghayyaru fa naqul. Tabiat itu tidak akan berubah kalau tidak kita latihan. Walamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hassinu akhlaqakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baikilah akhlak kalian. Jadi ini menunjukkan sekali lagi, menjadi orang baik itu perlulah latihan, ya. Menjadi orang baik perlu latihan. Tidak mungkin ujuk-ujuk kita jadi orang baik. Jadi begitu. Nah, untuk latihan menjadi baik harus tahu yang baik seperti apa, yang buruk seperti apa. Bagaimana kita bisa beragama secara benar? Wa kaifa yumkinu hadza fi haqqil adami wa taghyiru khulqil bahimah mungkinun idh yunqalul bazi minal istihasi ila uns. Ini sama seperti sebuah binatang. Binatang yang buas, tentunya ia menjadi jinak kalau dikandangkan, dilatih. Ilyum kolbazi minal istihasi ilal uns. Seperti seekor burung elang yang ketika pada hakikatnya dia adalah binatang buas, tapi kemudian dididik sampai kemudian
dia memiliki jiwa lembut. Jadi seekor binatang yang ganas seperti elang, harimau, ketika dilatih, maka dia juga bisa menjadi lembut. Pasti itu. Karena manusia itu tidak jauh berbeda dengan binatang. Manusia itu tidak jauh berbeda dengan binatang. Maka disebut dengan hayawanun natiq. Manusia itu disebut sebagai binatang yang berbicara. Jadi kalau seandainya nih manusia itu dibelah atasnya, yang membedakan itu kan perut ke atas, perut ke bawah sama antara manusia dengan binatang. Jadi yang membedakan itu perut ke atas itu. Itulah yang menjadikan manusia, karena punya hati dan punya akal, bisa berpikir. Tapi kalau bawahnya sama saja. Seandainya yang atas ini hilang, maka kita itu nggak jauh berbeda dengan binatang. Bahkan lebih baik binatang. Kan begitu? Coba kalau misalkan, ini contoh saja, seorang sapi pejantan itu kalau keren itu sering dipinjem kemana-mana. Minta sapi betinanya dihamili, kok bagus banget. Minta sapi betinanya dikawinkan sama jantan, kan begitu kan? Itu binatang. Jadi yang terlihat gagahnya. Maka kalau antar peternak sapi, maka kemudian nanti sapi itu bisa dijajakan kemana-mana. Ini loh sapi pejantan. Kalau manusia kan begitu. Kalau sudah hilang otaknya, hilang kepalanya, manusia malah tidak lebih berharga daripada binatang. Kan begitu. Orang yang sering zina kemana-mana misalkan gitu ya, itu kan sama aja sudah nggak punya hati, nggak punya otak. Apa mau misalkan segagah apapun, suruh menghamili pasangannya apa mau, kan mesti nggak mau. Jadi lebih berharga binatang daripada. Jadi yang bikin manusia berbeda karena dari perut ke atas punya hati dan punya otak. Maka manusia itu harus, biar disebut manusia, optimalkan hatinya, optimalkan akhlaknya. Karena itu yang membedakan. Maka kemudian bagaimana kita semua menjadi orang baik? Karena menggunakan hati dan menggunakan akal. Akal kita pakai untuk menyerap informasi, kebaikan-kebaikan, ajaran-ajaran Tuhan, ajaran-ajaran kebaikan, lalu diolah di hati, lalu muncul menjadi perilaku. Nah, itu akan menjadikan amaliyah kita menjadi berbobot. Wal farsyu minal jimahi ila salasati wal inqiyad. Ini sebenarnya kuda liar itu dari yang liar menjadi jinak dengan cara dikerangkeng dan diikat. Wa kullu dzalika taghirun lil akhlaq. Semua itu adalah upaya merubah akhlak. Wa bil jumlati kullu ma huwa hasilun kamilun wa qal farad min wujudi wa kamali wa ila ma wajada wujudan naqsan wa ja'ala fihi quwwatu liqubulil kamal ba'da an wujida syartuhu wa syartuhu qad yartabitu bi ikhtiyar abdi. Fa innan wat laysat bitufah wala nahlin illa anaha khuliqat khalqatan yumkinu an tasbira nakhlatan. Jadi perubahan itu mirip dengan orang ketika berusaha menanam buah apel, buah anggur tidak akan bisa menjadi tanaman yang menghasilkan apel ataupun anggur kalau tidak kita tanam, kalau tidak kita rawat, kalau tidak kita obat, kalau tidak kita rubah. Kira begitu. Jadi biji tidak akan bisa menjadi apel, biji apel tidak akan bisa menjadi apel kalau tidak dirawat. Ya kasarnya kan lagi-lagi kembali kita tidak akan pernah menjadi orang baik yang benar
kalau kita tidak pernah belajar untuk menjadi orang yang baik, yang benar. Orang yang baik dan benar itu membutuhkan ilmu. Kalau ukuran kebaikan yang paling terstandar adalah kebaikan yang berpijak kepada ajaran-ajaran Rasulullah yang juga yang sudah dibukukan di dalam kitab suci Al-Quran. Itu ajaran-ajaran yang baik dan terstandar. Jadi jika ada sebuah adat yang secara umum terlihat baik, tapi jika itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka adat itu tidak menjadi baik. Contoh. Sebagian masyarakat kita, di masyarakat saya di Jawa, di Temanggung gitu ya, ada tradisi ini jelek. Orang hutang. Jadi musim ini musim tembakau. Ketika musim tembakau itu dia hutang tembakau. Jadi misalkan seorang membeli tembakau, si A membeli tembakau dari si B, tembakau lalu dibawa ke pabrik. Di pabrik itu ternyata harganya mungkin murah. Uang sudah dibayarkan oleh pabrik ke tengkulak. Nah, uang ini tidak diberikan lagi ke pemilik tembakau, penjual tembakau. Itu kalau sampai lewat satu tahun, itu dianggap lunas. Itu sudah jadi adat. Adat seperti ini terkesan baik di masyarakat kita, tapi tidak baik menurut Al-Quran. Karena jelas sekali hutang tetap hutang, selama apapun tetap menjadi hutang. Padahal dalam adat masyarakat di kampung saya itu, kalau sudah lewat 1 tahun dianggap lunas. Nggak bisa begitu. Itu namanya baik tapi bertentangan dengan Al-Quran. Contoh lagi misalkan arisan. Sama kan arisan ya? Ada arisan kan ngumpulin tuh, bayarin. Nanti yang di belakang itu udah nggak sempurna, tapi dianggap baik, dianggap adat. Yang tidak bayar di akhir-akhir dianggap lunas. Sama itu adat yang dalam pandangan masyarakat baik, tapi bertentangan dengan Al-Quran. Sekali hutang tetap hutang, kira-kira begitu. Jadi banyak yang kebaikan-kebaikan yang diciptakan oleh manusia itu tidak sesuai dengan ajaran kitab suci dan Rasulullah, maka tetap itu tidak baik. Sekali hutang tetap hutang. Apalagi yang lain? Mungkin kalau kita cermati kayak ini, kondangan ya. Orang kondangan tuh sama. Orang kalau kondangan nyumbang atau nabung? Sama itu kan, nyumbang atau nabung. Itu kan hakikatnya nyumbang, tapi menjadi tabungan. Kalau misalkan kita hajatan, lalu pada saat itu nyumbang ke orang lain, kok nggak ngembaliin sama besar, kita marah, kan begitu? Itu adat, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Lalu dianggap hutang. Kan gitu, kalau orang kemudian kondangan balikan, kok besarannya enggak sesuai, kita marah, lalu dianggap hutang. Salah itu. Ya hutang nyumbang, nabung. Anda akadnya ketika nyumbang hajatan, nabung atau nyumbang?
Itu kalau akadnya nabung, maka nanti kalau nggak ngembaliin dosa dia sama persis. Nabungnya telur satu apa yang itu? Satu peti, kok kembalinya kurang satu pun utang. Kalau niatnya nabung. Tapi kalau niatnya nyumbang nggak masalah. Nyumbang bantu kan nggak masalah. Makanya hati-hati ya kalau kondangan, jangan sampai meniatkan diri Anda untuk nabung. Ya. Itu contoh adat terlihat baik tapi bertentangan dengan sunnah. Jadi kalau kita niatnya nabung atau minjemin, maka kembalinya harus sama persis. Kalau enggak jadi utang. Nah, makanya baik nyumbang. Boleh nyumbang aja. Nanti kalau mau kembalinya enggak sama persis, kita enggak ada beban. Dan yang ngembaliin juga enggak ada beban, enggak ada dosa. Tapi kalau niatnya nabung, saya nabung ya. Nanti kalau saya hajatan kamu kembaliin lagi, wah itu bahaya itu. Ya, jadi contoh lagi ini pentingnya kita itu berperilaku, berakhlak basisnya sunnah sebagaimana yang tertuang di dalam Quran dan sunnah. Jangan bikin syariat sendiri. Apa lagi? Fakadzalikal ghadabu wasyahwatu law aradna qum'ahuma wa qahrahuma bil kulliyah hatta la yabqa lahuma atharun lam naqdir alaihi aslan. Nah, maka kemudian emosi, syahwat, nafsu ini harus dikendalikan. Nah, maka riyadhah an-nafs, melatih jiwa itu dalam rangka mengendalikan, bukan menghilangkan. Kita memiliki marah, kita memiliki emosi, jangan dihilangkan, tapi harus dikendalikan. Karena suatu saat marah itu bisa kita pergunakan. Maka kita perlu mengendalikan, sehingga kita bisa menggunakan marah pada tempatnya. Jangan marah tidak pada tempatnya. Sehingga kemudian marah kita menjadi ibadah. Perbuatan kasar kita, perbuatan tegas kita menjadi ibadah. Ini perlu ilmu. Marah sesuai dengan syariat. Nah, ini penting. Contoh misalkan yang sering kita baca, contoh kemarahan yang dikendalikan, itu bahkan menjadi ciri pengikut Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Akan menjadi pengikut Rasulullah. Ciri-ciri pengikut Rasulullah adalah orang yang bisa mengendalikan marah itu sehingga dia bisa berbuat tegas terhadap orang-orang yang berbuat ingkar, orang-orang yang berbuat kekafiran. Kan itu ya, waruhama'u bainahum, ruhama'u bainahum, dan menebar kasih sayang kepada orang yang memang tepat diberi rasa kasih sayang. Kan gitu. Di ayat lain misalkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu. Nah, di ayat-ayat sebelumnya itu, ayat setelahnya itu ada kata-kata wal kadhiminal ghaid wal 'afin 'anil nas. Jadi wal kadhiminal ghaid itu orang yang bisa mengendalikan emosi. Bukan katanya apa namanya? Apa istilahnya itu tidak wal faqidinal ghaid. Tidak orang yang menghilangkan emosi, menghilangkan marah. Jadi amarah syahwat itu bukan untuk dihilangkan, tapi dikendalikan. Dengan apa? Ya satu-satunya alat yang bisa dipakai untuk mengendalikan adalah ilmu.
Maka orang kalau kita punya ilmu, paham, amalkan segera. Maka orang yang mengamalkan sebuah ilmu dan itu jelas kebenarannya, maka dijamin masuk surga. Kita ngaji nih hari ini, punya ilmu, diamalkan, maka dapat jaminan masuk surga. Tapi kalau kita punya ilmu nggak diamalkan, maka kata Allah dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, lima taquluna, kenapa kamu itu mengatakan sesuatu, lima taf'alun, tapi kamu tidak mengerjakan. Kamu tahu sesuatu, tadi kamu enggan mengerjakan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka, sungguh murka, apa besar murka Allah, Anda tahu sesuatu tidak diamalkan. Anda juga mengatakan sesuatu tapi tidak diamalkan. Nah, itu peringatan. Jadi peringatan. Maka orang yang menahan ilmu itu disebut dengan nanti akan dibekap, maksudnya dibekap dengan api neraka. Man su'ila an ilmin fakatamahu. Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu, fakatamahu, lalu kemudian dia menyembunyikannya, uljima yaumal qiyamati bilijamin minar, maka dia akan dibekap, dibekap, tutup mulut, uljima, ditutup mulutnya dengan tutup mulut yang berbahan dari api neraka. Ini yang kemudian orang-orang yang punya ilmu lalu ketika ditanya sesuatu merasa dia tahu tapi mengatakan tidak tahu, atau dia tahu tapi tidak mau memberitahu, maka itu akan menjadi kutukan. Ini mirip juga dengan orang yang punya ilmu tidak diamalkan. Nah, jadi apresiasi Kanjeng Nabi menginformasikan orang yang mendapatkan ilmu dari sebuah majelis ilmu lalu dia mengamalkannya, maka insya Allah akan masuk surga. Kan udah? Itu jelas itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang yang hidupnya, ya, man salaka tariqan, orang yang hidupnya diliputi dengan ilmu, ingin menuntut ilmu, maka dia diberikan jalan yang sangat mudah menuju surga. Kan begitu? Jadi itu diapresiasi oleh Rasulullah. Pahalanya juga banyak. Jadi sekali lagi kita punya hawa nafsu, ya, harus dikendalikan. Kenapa? Nah, wasoro dzalika sababu najatina wa wusulina ilallah taala. Karena kemampuan kita mengendalikan, mengorganisir kemarahan dan hawa nafsu itu akan menjadi sabab keselamatan kita, dan kita akan sampai kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha baik, maka Allah hanya akan bisa ditemui oleh orang-orang yang baik. Allah maha suci, dia akan bisa ditemui hanya oleh orang-orang yang suci. Maka orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, orang yang bisa mengendalikan marah, termasuk orang yang baik. Nah, yang baik akan bertemu dengan yang baik. Nikmal jabalati muhtalifatu ba'diha syari'atul qubul wa ba'duha bati'atul qubul. Jadi kondisi naik turunnya jalan menuju kebaikan itu bisa menjadi tantangan yang sekaligus bisa mempercepat diterimanya akhlak itu, dan juga sekaligus bisa menjadi
lambatnya diterima akhlak itu. Ini tergantung modal kita. Sekali lagi, orang yang penuh dedikasi meyakini kalau kita merasa sulit melakukan perbaikan, tapi kita dengan penuh keikhlasan dan penuh keimanan, maka akan mempercepat amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah ungkapan itu, biqadril kaddi tuktasabu maktasab. Pahala orang berbuat baik itu ternyata disesuaikan dengan jerih payahnya, tingkat kesulitan yang dihadapinya. Makin sulit, makin berat, makin besar pahalanya. Jadi orang yang terengah-engah, misalkan ini, contohnya orang yang belajar baca Quran, pahala bagi orang yang belajar memulai, yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, tapi dia terus istiqamah untuk bisa baca Al-Quran, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang sudah lancar membacanya tapi jarang membaca. Kan begitu? Jadi biqadril kaddi tuktasabu maktasab. Orang miskin, orang yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber kehidupan, belajarnya, nyari nafkahnya, berangkat pagi, pulang sore, dan gak dapatnya gak banyak, dibanding dengan orang yang kerjanya datang ke kantor, duduk, pulang, pahalanya lebih besar orang yang memiliki keterbatasan tadi. Ya, pahalanya lebih besar yang susah payah, meskipun hasilnya cuman sedikit. Jadi kalau misalkan saya ini PNS itu banyak orang yang fasiknya gini Pak, harusnya berangkat pagi, kan ngantor kerja gitu kan, nyampe kantor baca Quran, nyampe kantor nonton YouTube gitu kan, misalkan begitu, nggak kerja di kantor, sore pulang, itu kan tanda kutip korupsi, dan banyak yang kayak gitu. Itu lebih buruk atau lebih baik ya orang yang tadi nggak punya akses, dia berangkat pagi mencari kerja apa, entah itu galian, apakah pemulung atau apa, lebih baik mereka daripada yang pegawai pemerintah yang seperti itu di mata Allah. Biqadril kaddi tuktasabu maktasab, kira-kira begitu. Nah, jadi fa inna syahwat khuliqat li faidatin. Jadi syahwat itu diciptakan memang ada faidahnya. Ya. Fa inna syahwata khuliqat li faidatin. Syahwat itu diciptakan karena memiliki faidah. Wa hiya daruriyatun fil jabalati. Dia menjadi instrumen yang penting dalam menghadapi kesulitan. Ini penting saya ceritakan. Ada cerita seorang sahabat ketika berperang melawan orang kafir. Jadi kalau perang itu paling berada di baris terdepan. Pokoknya kalau masuk surganya, dia tinggal sejengkal aja langsung masuk surga. Suatu ketika dia terkena tombak di perut, kena tombak. Pikiran kalau kena tombak rata-rata mati. Sudah perang di baris terdepan kena tombak, mati. Lalu para sahabat yang lain bilang, wah ini prajurit yang keren, punya semangat tinggi dalam berperang, membunuh ratusan pasukan kafir, dia pasti syahid, masuk surga. Apa kata Rasul? Kala, bukan, dia malah masuk neraka. Kata Rasul begitu, kaget para sahabat,
Gimana ya Rasul, kok bisa begitu? Dia seharusnya tinggal satu langkah masuk surga, tapi dia tidak sabar dengan kematiannya. Ketika tombak menusuk perutnya, dia tidak tahan dengan rasa sakitnya, lalu ketika tusuk langsung dimasukkan, diperdalam oleh dirinya, jelek, masuk lagi, jelek, untuk mempercepat kematiannya. Maka dia sama dengan bunuh diri, maka dia masuk neraka. Kata Rasul begitu. Bayangkan, Rasulullah sampai tahu. Jadi orang yang dia ketika berperang awalnya itu terlihat pakai ilmunya, pakai apa namanya, terlihat ibadah, terlihat jihad, tapi ketika terkena tombak dia tidak tahan dengan syahwatnya. Barangkali syahwatnya biar dikenal sebagai syahid, tapi ternyata dia menggunakan hawa nafsunya, lalu tombak yang sudah menghujam dadanya dimasukkan langsung, plus lalu dia mati. Sama, dia namanya beragama menggunakan syahwat. Dikira masuk surga? Padahal kata Rasul itu, dia tinggal sejengkal lagi. Tapi karena syahwatnya dia tidak bisa mengendalikan, maka kemudian dia masuk neraka. Jadi itu kira-kira kaulnya kaul Al-Qasim ini mengatakan fa inna syahwata khuliqat li faidatin. Syahwat itu diciptakan pasti punya faidah. Maka dia akan menjadi sangat penting, strategis fungsinya ketika tadi kita menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Kenapa? Jika syahwat itu dihapus, falau in qata'at syahwatut ta'am, jika syahwat makan itu dihapus, la halakal insan, maka manusia akan musnah. Nah kan kita harus mengendalikan, ketika makan nggak boleh banyak-banyak, kan begitu. Yang standar saja, karena suka makan banyak-banyak, dikelewatan syahwatnya, jadilah penyakit, kan gitu. Tapi kalau nggak ada nafsu makan, mati, kurang gizi, kurang nutrisi, kan itu. Maka syahwat itu harus dikendalikan. Falau in qata'at syahwatul wiqa langqat an-nasal. Kalau nafsu bersetubuh itu kok tidak ada, langqat an-nasal, maka tidak akan ada keturunan, akan terputus. Maka perlu syahwat, diatur saja. Bagaimana cara mengaturnya? Perlu ilmu, syariat. Oh, ini itu ditaruh pada tempatnya, pada pasangannya, jangan diecer-ecer di mana-mana. Kan gitu kan? Itu hanya mengatur. Kalau diecer-ecer ke mana-mana ya itu namanya syahwatnya kelewatan. Tapi kalau sama sekali nggak ada, namanya impoten, karena gitu. Nah, walau in qata al-ghadaba bil kulliyah lam yadfa'ul insan an nafsihi ma yuhlikuhu wala halaka. Begitu juga dengan rasa marah yang ketika itu dihapuskan, maka manusia tidak akan bisa mempertahankan diri dari sesuatu yang merusak. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih banyak tapi cukup sampai di sini. Jadi begitu ya. Kita perlu mengelola nafsu. Untuk apa? Biar kita beragama tidak menggunakan hawa nafsu. Itu mau pengen ibadah haji yang banyak, ngaji terus. Kita sudah ngaji berapa tahun nih? 2016. Hajinya udah berkali-kali itu. Pahalanya ya PRW ya. Pahala nggak usah ke umroh, buang-buang duit nggak usah. Kesini aja haji. Kan itu pahalanya. Jadi kita itu berkali-kali dapat pahala haji. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya maaf. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ya. Yang tadi banyak meneruskan tadi kesalahan kita. Karena kayak alasan yang pokok apa tadi, tapi ada ijab qabul di situ tadi. Ketika peserta itu meninggal dunia wafat, itu dibebaskan. Nah itu bagaimana tadi? Ya. Itu termasuk jumlah tetap hutang atau memang ada masih terikat aja? Ya. Konteks sekali lagi. Ini kan anggap adat ya. Adat yang kita anggap baik. Arisan,
nanti kalau meninggal diikhlaskan, kan gitu ya. Itu kan adat yang dianggap baik oleh kita. Tapi secara hukum zahiri itu bertentangan dengan fikih. Karena sekali hutang tetap hutang. Nah, sebenarnya akad di awal ketika itu menjadi kesepakatan yang bulat dan utuh anggota, itu bisa dianggap sebagai adat yang bisa dijadikan pengecualian atau bahasanya dasar hukum. Dasar hukum misalkan untuk tadi membersihkan mensucikan tadi. Kan gitu. Jadi ketika itu disepakati menjadi syarat, ya oke, nggak masalah. Mudah-mudahan bisa menjadi penghapus, bisa menjadi penutup, tidak menjadi beban bagi yang meninggal. Mudah-mudahan. Tapi secara hukum asalnya itu salah. Namanya hutang dihapus otomatis. Tidak ada hutang itu dihapus otomatis. Secara hukum. Tapi ketika itu sudah menjadi kesepakatan, itu menjadi pengecualian. Nah, kan gitu. Maka penting jangan sampai ada satupun dari anggota itu tidak setuju. Namanya kesepakatan. Nah, sekarang bagaimana kita mendeteksi itu sebagai sebuah persetujuan semua anggota. Nah, itu yang penting. Apakah pakai tanda tangan? Apakah pakai bukti tertulis atau seperti apa? Kan begitu. Jangan-jangan itu hanya keputusan sepihak. Kan begitu. Nah, kalau itu hanya keputusan pihak tanpa persetujuan seluruh anggota, itu bahaya. Maka itulah pentingnya qaul atau kesepakatan kulliyah seluruhnya. Gitu ya. Nah, itu nanti yang perlu digali. Kesempatan. Jangan-jangan ketika masih nggak ikhlas, itu berarti nggak sepakat itu. Nggak ikhlas itu berarti nggak sepakat. Gitu ya. Jadi sekali lagi, adat yang dibangun pun kalau itu bertentangan sebaiknya diperbaiki atau ditinggalkan atau bikin klausul kayak tadi. Jadi itu adat arisan. Nanti kalau setelah sekian lama ya yang meninggal macam-macam dianggap lepas. Nah, perlu ada klausul tambahan yang itu disepakati seluruh anggota. Itu insya Allah bisa menetralisir merubah yang tadinya hutang bisa menjadi terlunaskan. Perlu klausul. Ya sama tadi kayak orang kondangan tadi. Orang kondangan itu sekali nyumbang atau pinjaman. Bagi kita hati-hati pokoknya. Lebih baik kita menyumbang. Jangan sekali-kali terbersit. Saya nyimpen wah itu nyimpen, dan kalau yang nerima juga menganggap itu simpanan, ya dia harus mengembalikan simpanannya. Kalau telurnya satu peti, jangan berkurang sedikit pun persoalannya, pertanyaannya. Apakah satu peti zaman dulu sama dengan satu peti sekarang? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Sama nggak? Jangan-jangan satu petinya dulu 4 lapis 10 kali 10. Nah, sekarang jangan-jangan 4 lapis tapi 9 kali 9. Jangan-jangan begitu. Wah, itu jadi utang, selisih. Wong niatnya niat minjemin, bukan niat nyumbang. Itu ya, hati-hati. Lagi-lagi penting gitu. Menjadi ngaji itu penting biar kita berakhlak, berperilaku, berubah basisnya ilmu bukan hawa nafsu. Oke, demikian. Mari kita akhiri.